Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa kembali hadir ya dalam rangka kegiatan kajian Islam online gabungan kita, tentunya dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga kepada sahabatnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua yang hadir insyaallah di yaumil qiyamah kita layak dan pantas mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita lanjutkan kajian Islam kita ya, kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik ya, kita lanjutkan, kita bacakan suratul Fatihah. Kita doakan dulu ada Ibu Fatmawati ya, kita doakan semoga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga hajat-hajat dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masalah-masalah kerjaannya semoga diberikan solusi jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang berikutnya kita doakan ya ada Ibu Hajah Ninin ya, Bapak Emir,
Mas Boy dan juga Bapak Dian Kahari. Kita doakan semoga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, hindarkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, berikutnya kita tanya dulu nih, apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar. Informasi sedikit tambahan saja, insya Allah nanti hari Kamis ya, kita asar berjamaah. Itu rencana ada acara mungkin dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada yang diinformasikan 30 anak-anak ya. Nanti insya Allah kemungkinan ada santunan juga insya Allah. Hari Kamis nanti yang menyusul lah, terutama yang ikhwanul. Nanti kalau kekurangannya ambil dari KPS, tentunya yang aktif ya, yang aktif dalam rangka mengikuti kajian-kajian dan pembinaan insya Allah. Baik ya, sekali lagi apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar. Nah, bahasan kita pada malam hari ini tentang bagaimana cara meningkatkan iman. Ya, cara meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan, kemarin sudah kita bahas ya tentang bagaimana cara meningkatkan iman kepada Allah. Kenapa? Karena iman ini bisa naik, bisa turun. Ya, Rasul menggambarkan, kemarin sudah dijelaskan, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ya, iman kalau sedang turun, Masya Allah, ya malas ibadahnya. Bahkan cenderung melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau bisa jadi melakukan berbagai macam kemaksiatan. Ini jika iman sedang menurun. Ya, tapi jika iman sedang meningkat, ya sedang stabil keimanannya, maka hawanya, bawaannya, kecenderungannya, dia akan melaksanakan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian kita harapkan dalam diri kita, bagaimana iman kita stabil, iman kita meningkat, sehingga tidak gampang menurun, tidak gampang tergoda untuk berbuat kemaksiatan. Nah, ini yang harus kita kejar agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena dijelaskan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman. Ya, jadi orang beriman yang terlebih dahulu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Bilal bin Rabah. Bilal ya, dia mohon maaf warna kulitnya hitam ya. Warna kulitnya hitam Bilal ini. Nah, tetapi tidak menyebabkan dia hina. Ya, ketika dia menjadi seorang budak, ya, dia tidak punya harga diri, dia tidak punya dirinya sendiri, bahkan disuruh-suruh oleh majikannya, ya, tetapi kemudian ketika ya dia masuk ke dalam Islam, mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Bilal mendapatkan cobaan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disiksa oleh majikannya, ditindih batu di padang pasir yang begitu besar. Dia mengatakan hanya ahadun somad, ahadun somad. Kemudian juga diseret dia oleh kuda atau diseret oleh onta keliling pasar ketika sore hari oleh majikannya. Disiksa oleh majikannya, tapi dia tetap tidak keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Bilal bin Rabah karena imannya yang luar biasa, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Abu Bakar As-Siddiq ya untuk menebus Bilal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bilal dibebaskan ya, dia dimerdekakan oleh Abu Bakar dengan harga yang sangat tinggi dan kemudian berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun dia berkulit hitam tidak menyebabkan dia hina. Dalam Islam tidak ada pembedaan antara hitam dan putih. Yang paling mulia hanyalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian kita pahami bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayatnya Allah sampaikan di situ, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma.
ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ya dan berilmu, ya dia beriman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, apalagi ditambah dengan ilmunya. Ditambah dengan keilmuannya, dia memahami ilmu agama dengan baik karena Allah, ditambah dengan ilmu pengetahuan. Masya Allah. Maka secara syariat, insya Allah orang ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dicontohkan oleh keadaan sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya seorang budak, tidak punya harga dirinya, ya, tetapi ketika dia beriman, dia mantap keimanannya, dia yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka begitu dia masuk Islam, ya, dia mendapatkan cobaan keimanan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, berjumpa dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disitulah dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ya ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah, Bilal yang pertama kali mengumandangkan azan di kota Madinah. Nah, ini luar biasa ini. Bagaimana iman ini ya yang harus kemudian kita jaga. Makanya ulama menggambarkan iman yang baik itu ada 3 syaratnya. Yang pertama diucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keimanannya diucapkan dengan lisan. Yang kedua adalah dibenarkan dalam hatinya. Tasdik bil qalbi, dibenarkan dalam hatinya. Yang ketiga, amal bil arkan. Ya, dilakukan dengan amal-amal perbuatan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misalkan ketika ada seorang laki-laki ya, dia ingin melamar menyukai seorang wanita tapi nggak dilamar-lamar wanitanya. Maka sebenarnya cintanya tidak sepenuhnya dia. Karena bukti daripada kecintaan itu adalah dia membangun rumah tangganya. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan. Begitupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaannya tidak hanya diucapkan dengan lisan, tidak sampai hanya dalam hati saja, tapi dia harus amalkan dalam perbuatannya. Ya, jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan, saya cinta nih kepada Allah, tapi nggak sholat. Saya cinta nih kepada Allah, tapi ahli mabuk. Saya cinta nih kepada Allah, tapi ahli judi. Saya cinta nih kepada Allah, tapi dia melakukan berbagai macam kemaksiatan. Dan dia tidak sholat, dia tidak bersodako, dia menjauhkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kecintaannya diragukan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang kemudian harus kita tekankan dalam diri kita, bagaimana kemudian kita mendapatkan keimanan yang baik, keimanan yang kokoh, keimanan yang salim, yang selamat, yang akan mendapatkan balasan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya bagaimana agar kita meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, atau minimal stabillah keimanan kita. Nah, coba kemarin apa tuh? Ini cenana apa nih? Astagfirullah, PHP apa tuh? Oh, pemberi harapan palsu ya. Jadi kalau udah cinta lamar udah bismillah, ya kan? Jangan pakai tunda-tunda. Kalau itu PHP itu kata cenana. Ya, pemberi harapan palsu ya. Baik ya, ini ya tentang bagaimana kita memahami keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayo kita silakan, ada yang mau bertanya deh, nggak apa-apa nih, kita buka pertanyaan-pertanyaan ya. Dulu waktu awal-awal Masya Allah luar biasa, pertanyaan sampai berapa puluhan ya, sampai nggak sempat dijawab tuh turun semuanya pertanyaan tuh Masya Allah. Sekarang udah mulai pada pinter-pinter nih ya, udah mulai pada ngerti ya, udah pada paham. Nah, sehingga tinggal kita mempertajam ya pemahaman kita tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa ya cara atau kiat meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan banyak mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala tuh. Ya, jadi kalau misalkan iman kita mau meningkat ya, itu harus banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, emak-emak nih yang udah pada nikah pasti tahu rasanya jatuh cinta ya. Ya kan, rasanya jatuh cinta gimana ya, yang udah pada nikah kan Masya Allah, dapat surat dari suaminya dulu ya, di kamar mandi dibaca, di WC dibaca, lagi mau EO dibaca, lagi mau tidur dibaca lagi, padahal udah dibaca tapi dibaca lagi. Bahkan terkadang ada yang senyum-senyum sendirian tuh. Ya dulu kan zamannya pakai surat ya, atau pakai pager lah. Ya pager, ada yang punya pager nggak zaman dulu tuh? Ya bunyinya tring 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 tring. Ya kalau sekarang kan pakai HP, udah keren lah istilahnya gitu.
Ya. Nah, maka sering dia membaca surat-surat yang diberikan oleh orang yang dicintainya. Ya. Nah, begitupun kita nih, ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan itu tidak bisa hanya diucapkan dengan lisan, tapi harus diamalkan dengan perbuatan kita sehari-hari. Ya, makanya yang paling gampang itu adalah yang pertama, ketika untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyaklah kita mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat penciptaan alam, ingat Allah, ya Allah. Bagaimana hebatnya Allah ya, menciptakan langit tanpa tiang coba. Langit tanpa tiang, begitu luasnya langit, dari Sabang sampai Merauke, ya, benua Asia sampai Afrika, itu nggak ada tiangnya langit, Masya Allah. Tapi bisa berdiri langit itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit itu. Ya, nah ini yang kemudian kalau kita perhatikan bagaimana dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita kalau bangun rumah nggak bisa nggak ada tiangnya, nggak bisa nggak ada pondasinya, nggak bisa nggak ada penyanggahnya. Hancur rumah kita, rubuh rumah kita. Tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menciptakan langit, 7 lapis langit, ya ada awannya, ya kemudian tanpa ada tiang satupun. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ini kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah gambarkan dalam Al-Quran, ya gunung-gunung itu sebagai pasak-pasak bumi, ya sebagai akar-akar daripada bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah maka ya inilah yang kemudian harus kita lakukan. Bagaimana kemudian kita memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebesaran Allah ini. Ya, memperbanyak ya ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka nanti kita akan lebih dekat dengan Allah dan kemudian kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih takjub, lebih kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan Allah tadi ciptakan langit lewat alam semesta, lewat penciptaan manusia. Ya, dan juga kita bisa lewat tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan kepada kita isyarat. Dalam Al-Quran disebutkan ada perumpamaan, amsal yang Allah gambarkan, kisah-kisah. Ada kisahnya Fir'aun, hati-hati. Kalau engkau ya berkuasa, siapapun dia, di benua apapun dia, kalau engkau zolim, ya kalau engkau rakus pada saat berkuasa, ya kalau engkau semena-mena kepada siapapun yang engkau pimpin, maka pasti ya dia akan mengalami nasib seperti Fir'aun. Ya akan mengalami nasib seperti Fir'aun. Itu Fir'aun sebagai contoh di situ. Nabi Musa sebagai gambaran mengingatkan, ketika misalkan kita menjadi pemimpin, maka kita harus mengayomi rakyat, maka kita harus bersikap adil kepada rakyat, maka kita harus bijaksana kepada rakyat. Pemimpin apapun itu, dari kelas yang paling rendah misalkan RT, ya rukun tetangga, lihat ada rakyat di sekitarnya tuh, harus bisa mengayomi rakyatnya, perbedaan dan sebagainya, bisa menyatukan rakyatnya. Kemudian juga RW bisa menyatukan rakyatnya, sampai kemudian ada wali kota, gubernur, dan lain sebagainya. Itu luar biasa menjadi pemimpin. Ya, jangan sampai seperti Fir'aun digambarkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pasti akan celaka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran menggambarkan kepada kita kisah-kisah di masa lalu sebagai iktibar, sebagai pelajaran, agar kita jangan mencontoh keburukan yang sudah ada, tetapi kita mencontoh kebaikan-kebaikan yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohlah siapa? Nabi Musa alaihissalam. Contohlah siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohlah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Contohlah siapa? Nabi Adam alaihissalam. Tetapi di akhir zaman yang lebih dekat, kita mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, telah ada contoh yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa telah ada. Artinya apa? Benar-benar ada dan sudah jelas buktinya dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa contoh dalam kehidupan. Jadi seorang bapak ada contohnya, seorang kepala negara ada contohnya, seorang seorang pemimpin ada contohnya. Maka suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Umar bin Khattab. Ya, rumah baginda Rasul di Madinah kecil sekali, di samping Masjid Nabawi, mungkin masih satu skup daripada Masjid Nabawi. Ya, ketika masuk ke dalam rumahnya baginda Rasul, diketuk pintunya, maka Umar ketika masuk ke rumahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Umar menangis luar biasa. Ya, nangis. Umar yang begitu gagah, begitu pemberani, begitu hebat, nangis Umar luar biasa.
Nangis Umar luar biasa. Apa yang terjadi? Ya Rasulullah, bukankah engkau pemimpin dunia ini? Bukankah engkau pemimpin ya Rasul? Bukankah engkau orang yang paling kaya ya Rasulullah? Bukankah engkau punya baitul mal ya Rasulullah? Tapi kenapa kehidupanmu semacam ini ya Rasul? Ya, ya, nangis Umar. Bahkan ketika Rasulullah itu tidak pakai kasur tidurnya, beralaskan pelepah kurma. Ketika Rasulullah bangun itu, ya, itu Umar melihat di bekas punggungnya baginda Rasul itu nyeplak tuh garis-garis. Ya, nyeplak garis-garis bekas pelepah kurma yang ditiduri oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, bahkan di kamarnya Rasul ya tidak ada apa-apa kecuali tempat makanan satu, ya tempat minuman satu, ya tempat untuk dia bersuci juga ada. Ya, sementara tidak ada makan yang dilihat oleh Umar. Ya, begitu menetesnya air mata Umar, ya Rasul, kenapa engkau seperti ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ya Umar, biarkan saja dunia mereka miliki, sementara kejayaan kita, kebaikan kita, dan kita akan memiliki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin merasakan bagaimana rakyat yang paling miskin, ya, agar aku bisa merasakan bagaimana penderitaan dia. Itu luar biasa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah suatu ketika Umar dengan sahabatnya, ya, ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dicoba masa-masa kesulitan dalam ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sampai kemudian, ya, Umar ingin mengadukan dan sahabatnya bahwa kami 2 hari belum makan ya Rasulullah. Kami 2 hari belum makan ya Rasulullah. Maka berbondong-bondonglah mereka menghadiri, ya, tempatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan waktu sholat sudah tiba, maka sholatlah beliau bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Ya, ketika Rasulullah sholat, ya, Rasul melakukan perpindahan gerakan dari mulai diri sampai kemudian ruku, bunyi badannya Rasulullah kretak gitu. Ya, jadi badan Rasul tuh berbunyi kretak gitu. Ya, sahabat tuh dengar semuanya. Ya, keras bunyinya itu. Sampai sami Allahu liman hamidah, bunyi juga luar biasa. Ya, Allahu Akbar sujud, bunyinya luar biasa. Ya, nah inilah yang kemudian apa yang terjadi buat kita, bahwa ternyata badan Rasul nih bunyinya luar biasa, kretak-kretak gitu. Sampai selesai sholat, ya, ditanya oleh sahabat Rasul, ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasul, apa? Ya, apakah engkau sedang sakit ya Rasul? Ya, sampai ditanya itu, apakah engkau sedang sakit ya Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, tidak, ya, aku sedang tidak sakit. Aku sedang tidak sakit, kata, aku sehat. Tapi kenapa ya Rasul badanmu bergetar? Badanmu bunyi ketika engkau melakukan perubahan gerakan dalam sholat ya Rasulullah. Ya, maka kemudian Rasulullah mengatakan, aku ganjal perutku 3 hari. Ya, dengan 3 batu di perutku karena aku 3 hari belum makan, kata Rasulullah. Ya, Masya Allah, 3 hari aku ganjal perutku ini, ya, dengan batu 3. Ya, menandakan aku belum makan selama 3 hari, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat yang tadi ingin mengadukan dia lapar, 2 hari dia belum makan, kesulitan makanan, nggak jadi dia mengadukan. Kenapa? Karena sahabatnya 2 hari, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling agung, manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, maksum, terpelihara daripada perbuatan dosa, 3 hari belum makan. Ya, maka sahabat yang ingin mengadukan itu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak jadi mengadukan kepada Rasul. Mereka malu. Ya, Rasul saja 3 hari tidak mengeluh, sementara kita baru 2 hari saja, ya sudah ingin mengadukan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kehebatan daripada uswah, contoh yang nyata. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam Al-Quran, telah ada, sungguh telah ada, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ada, nggak usah cari yang lain. Ya, sudah ada contoh yang terbaik yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kita saja yang kemudian tidak kenal siapa baginda Rasulullah. Nah, ini yang kemudian yang kedua sebenarnya akan kita bahas, bagaimana cara meningkatkan iman kita dengan mempelajari sirah nabawiyah, atau minimal kita paham tentang sejarah hidup baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya ingat ketika bahas ini ya, dulu waktu saya pernah kuliah di Ma'had Al-Hikmah tahun 2000 kalau tidak salah, itu di semester pertama, sekarang studi ya, Sekolah Tinggi Islam di Rosa Islamiyah di Bangka, itu di semester pertama dapat mata kuliah yang namanya Sirah Nabawiyah. Masya Allah, ketika saya masuk gitu ya ke sana, Masya Allah luar biasa. Ya, berapa pertemuan, baru kurang lebih sekitar 2 pertemuan, nangis langsung belajar sirah itu. Ya Allah, gimana orang masuk sini nggak mau taat. Begini pemahaman Islamnya luar biasa. Menceritakan bagaimana kehidupan baginda Rasulullah SAW.
Ya, sekarang tuh dosen saya kalau nggak salah udah jadi anggota DPR tuh. Ya udah, pasti dia inget ya. Bisa jadi insya Allah inget lah. Kalau tidak salah namanya siapa ya? Ustadz Ansori Siregar kalau nggak salah, dokter Sirah Nabawiyah. Dia pernah ngajar Sirah Nabawiyah tuh tahun 2000 kalau nggak salah. Ya di Stidi ya atau di Mahat Al-Hikmah. Nah, itu yang berkaitan yang kedua, bagaimana meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minimal kenal ya bagaimana sejarah hidupnya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, sehingga bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, kita jangan sampai jangankan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dah, dengan sahabatnya aja kita nggak selevel. Dengan para tabiin aja kita nggak ada apa-apanya, Masya Allah. Ya, makanya kemudian jangan sampai kita baru belajar agama, ya sudah menyalahkan Imam Syafi'i, sudah menyalahkan Imam Hambali, sudah menyalahkan para tabiin, Masya Allah. Padahal keilmuan mereka luar biasa. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita. Ini luar biasa nih Pak. Kalau misalkan kita, apalagi sejarahnya Rasulullah SAW. Ya, bagaimana Imam Ahmad saja kemarin sudah diceritakan sehari 300 kali melaksanakan sholat sunnah. Sehari itu 300 rakaat, Masya Allah. Ya, bahkan sahabat Rasulullah SAW satu hari 1000 rakaat, coba bayangkan. Bahkan ada sahabat Rasulullah SAW satu malam hatam Al-Quran. Setiap malam hatam Al-Quran, Masya Allah. Itu luar biasa, walaupun memang pernah ya diingatkan oleh baginda Rasul, jangan kemudian setiap hari hatam gitu. Kenapa? Karena kau masih punya kesibukan yang lain. Ya, maka diajarkan oleh baginda Rasul. Maka kalau standar keimanan kita memang harusnya itu paling lama banget dah kita hatam tuh 2 bulan lah. Ya, jadi sehari tuh 5 lembar atau setengah juz. Ya, jadi kalau misalkan 2 hari 1 lembar. Jadi kan kalau 2 bulan hatam Quran. Ya, yang bagus lagi 1 hari 1 juz. Ya, 1 hari 1 juz berarti 1 bulan hatam Al-Quran. Ya, kemudian bagus lagi apa? Ya, 15 hari. 1 hari 2 juz. 15 hari hatam Al-Quran. Bagus lagi 10 hari. 1 hari 3 juz. Jadi 10 hari hatam Al-Quran. Bagus lagi berapa? 1 hari? Ya sekitar kurang lebih 4-5 juz. Ya, jadi seminggu sekali khatam Al-Quran. Dan paling bagus kata baginda Rasulullah SAW, 3 hari khatam Al-Quran. Ya, 3 hari, jadi 1 hari 10 juz Al-Quran, Masya Allah. Nah, ini kalau kita perhatikan bagaimana hadisnya baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi yang kedua, kalau kita ingin meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berusaha bergerak bagaimana caranya agar kita memahami, mempelajari ya bagaimana sejarah hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu dari Allah, penekanannya adalah bagaimana baginda Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril, ya, ketika dikatakan Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad pada saat di Gua Hira pada waktu itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Ma ana biqori, saya nggak bisa baca, kata Rasulullah. Saya nggak bisa baca, mana biqori, saya nggak bisa baca. Wah, langsung menetes deras keringat baginda Rasul bertemu dengan malaikat Jibril, makhluk yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah SAW. Ya, nah ini luar biasa ya, kisah-kisah ya perjuangan baginda Rasulullah SAW. Ya, sampai akhirnya kemudian baginda Rasul dakwah secara sembunyi-sembunyi ya di rumahnya Arkom bin Arkom, sampai kurang lebih ada 10 orang sampai 40 orang awalan as-sabiqun wal awalun di rumahnya Arkom bin Arkom dihalakohkan, dilikokkan oleh baginda Rasulullah SAW tentang bagaimana keimanan yang paripurna. Kenapa? Karena 13 tahun Rasul dakwah di Mekah itu isinya tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat tentang keimanan, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu asbabun nuzulnya, hadis-hadis yang berkaitan, hikmahnya sudah kita jelaskan sebelumnya itu. Surat Al-Ikhlas yang berkaitan dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surat-surat yang lain yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini harus kita cermati nih. Ya, jangan kemudian kita hanya menjadi orang yang abid, ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang abid, ahli ibadah tapi nggak pakai ilmu. Ya, kenapa? Karena orang yang berilmu, dia mempelajari agama Allah, ya, dia mempelajari sirah nabawiyah, dia mempelajari sejarah hidupnya baginda Rasulullah SAW, maka derajatnya akan meningkat di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan digambarkan di sini kalau kita perhatikan,
ya oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bahwa tidurnya orang yang berilmu nih, ya kata Rasulullah, tidurnya orang yang berilmu lebih ditakuti oleh setan. Ya tidurnya orang yang berilmu lebih ditakuti oleh setan daripada ya sholatnya orang ahli ibadah tapi nggak pakai ilmu. Ya, daripada sholatnya orang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Ya bayangkan ya, orang yang ahli ilmu, ya orang yang berilmu, ya dia sedang tidur, itu setan takut sama dia. Tapi orang yang ahli ibadah saja, banyak ibadahnya tapi nggak ada ilmunya, nggak pakai ilmu dia ibadah, maka sedang ibadah saja, sedang sholat saja, setan nggak takut sama dia. Nah, ini luar biasa bagaimana kehebatan orang yang ahli ilmu, orang yang berilmu, tetapi juga tetap dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita usahakan mempelajari sirah nabawiyah, bagaimana perjalanan hidup baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita singgung ayat ya yang berkaitan dengan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada contoh yang terbaik yang disampaikan, yang ada dalam pribadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita ya agak sulit orang bisa mengikuti Rasul kecuali tiga. Ya, kecuali dia punya tiga hal ini. Ya, jadi kalau dia bisa mengikuti Rasulullah SAW, agak sulit dia kalau dia nggak punya tiga ini. Ya, makanya dia bisa mengikuti contohnya baginda Rasul, dia bisa mengikuti akhlaknya Rasulullah ketika dia punya tiga hal ini. Yang pertama apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Ya, dia orang-orang yang mau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orientasi hidupnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia ibadah untuk Allah, dia kerja untuk Allah, dia melaksanakan berbagai macam aktivitas kehidupannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar, dia sekolah, dia kuliah, dia menimba ilmu, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu luar biasa itu. Maka orang yang semacam ini yang pertama, kalau tujuan hidupnya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kemudahan untuk bisa mengikuti akhlaknya Rasulullah, untuk bisa mengikuti cara hidupnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Satu orientasinya, dia adalah orang yang mau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia orang-orang yang tujuan hidupnya ingin mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya, ketika orang dimasukkan ke dalam surga bukan karena amal solihnya, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada suatu ketika ada orang yang ibadah ya puluhan atau ratusan tahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika ditimbang itu amal ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, amal solihnya dia ditimbang di sebelah kiri, ya, dengan nikmat satu matanya saja. Ya, dengan nikmat satu mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia ditimbang di sebelah kanan. Ternyata ya, nikmat satu mata kita yang sebelah kanan ini ketika ditimbang dengan amal soleh kita sepanjang hidup kita, maka lebih besar nikmat mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, maka nggak bisa kita masuk surga karena amal soleh kita, nggak bisa. Tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita beramal jangan karena manusia, jangan karena orang lain, jangan karena popularitas, jangan karena harta, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya melaksanakan ini karena ridho Allah Subhanahu. Selesai udah. Ya, mau dicaci orang, mau dihina orang, mau dipuji orang, nggak ada urusan. Yang penting amal kita karena Allah Subhanahu wa taala. Udah gitu. Selesai udah. Aman kita. Kenapa? Karena kalau bukan karena Allah, maka nggak dapat apa-apa amal kita di mata Allah. Ya, bayangkan ada orang yang syahid ya. Ada orang yang mati membela agama. Mati dia. Tapi ketika dia yaumil kiamah ditanya, kamu dulu kenapa kok bisa mati begitu? Ya, saya syahid ya Allah. Saya mencari syahid di jalanmu ya Allah. Apa kata Allah? Kazabta, kamu dusta. Ya, kamu dulu membela itu bukan karena aku, tapi karena kamu ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Masya Allah. Dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat lemparkan dia ke nerakaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sayang banget nih, makanya kita belajar luruskan niat kita. Ya, sebelum beramal karena Allah, saat beramal karena Allah, sesudah beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bisa istiqomah kita. Ya, kalau kita amal karena dipuji orang kita semangat, nanti pas orang nggak muji, orang menghina, kita lemes. Ya,
Kita lemes dah, kita nggak mau beramal dah. Karena banyak yang caci, karena banyak yang nggak muji. Ya pasti puji orang kita semangat, pasti caci orang kita malas beramal. Akhirnya bubar dah kegiatan beasiswa. Bubar dah kegiatan kebaikan, bubar dah kegiatan dakwah gara-gara hal semacam itu. Maka kalau kita melaksanakan amal-amal kebaikan kita karena Allah Subhanahu wa taala, dicaci orang ya sabar. Sabar saja, jelaskan saja pelan-pelan. Ya, dipuji orang kita ucapkan alhamdulillah. Pujian itu hanya berhak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dipuji karena Allah menutupi kekurangan kita, karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Kalau dosa kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, mungkin malu ya anak kita punya bapak seperti kita. Mungkin malu ya ibu kita ya atau anak kita punya ibu seperti kita. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Ditutup aib-aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa perbaikan diri, agar kita bisa menjadi lebih solih dan solihah, agar kita bisa menjadi lebih berilmu, berakhlak mulia, agar anak-anak kita bangga punya orang tua seperti kita. Nah, inilah yang kemudian ya dengan cara ya kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, beramal berniat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih mudah mengikuti cara dan petunjuknya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Yang pertama, yang kedua, ya liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Dan yang kedua, kita yakin akan adanya hari akhirat. Ya, kita yakin akan adanya hari akhirat. Ya, yakin akan dibalas perbuatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kita beramal jangan mengharapkan balasan dengan manusia. Kan dulu pernah ada tuh kisah, ya, dua orang kiai punya dua orang santri ini. Ya, kiai punya dua orang santri. Ya, selesai itu dia merantau masing-masing. Nah, ternyata suatu ketika yang santri yang pertama ini dia datang ke rumah gurunya kiainya. Ya, dia membawa singkong kalau tidak salah. Ya, dia bawa singkong atau ubi lah gitu, saya lupa ya. Singkong atau akhirnya apa yang terjadi? Ya, ketika sampai ke rumahnya silaturahim, dia tulus nih yang pertama, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tulus, "Kiai gimana kabarnya? Aduh, saya nggak bawa apa-apa nih, Kiai, cuma ada singkong atau ubi nih, Kiai, buat Kiai." gitu. Wah, Insya Allah, alhamdulillah. Akhirnya pas mau pulang, kayaknya bilang sama ibu sama istrinya tuh, coba lihat dulu, jangan sampai dibawa kosong nih. Coba kita lihat ada apa di rumah kita. Ternyata, oh Pak, kita masih punya ada kambing itu Pak. Dikasih kambing tuh. Masya Allah, bawa singkong atau ubi, pulang dapat kambing dia. Ya senang tuh, Masya Allah, santrinya senang. Nah, ketika dia pulang, ketemu tuh sama teman seperguruannya. Ya, ketemu sama teman seperguruannya. Apa dikata pada waktu itu? Ya, dikata pada waktu itu bahwa kamu dari mana? Ke rumah guru saya itu. Ya, ke rumah guru kita barusan. Kok kamu dikasih kambing? Iya, saya padahal bawa singkong, kata dia. Saya bawa singkong, saya bawa ubi, ya. Ternyata pulang-pulang dikasih kambing saya. Nah, alhamdulillah. Nah, karena yang kedua ini otaknya udah komersil dia. Otaknya udah udah komersil gitu. Wah, itu bawa singkong atau ubi aja dapatnya apa dia? Dapatnya kambing tuh. Ya, apalagi kalau saya bawa yang macam-macam ya. Wah, akhirnya dia pulang, dia masukin ke mobil, dia bawa macam-macam, bawa sembako lah, bawa beras, bawa ini segala macam. Wah, diturunin sampai ke rumah gurunya, silaturahim dia. Ya, gimana guru? Masya Allah, ya segala macam. Ya, nah akhirnya yang terjadi, apa yang terjadi tuh? Ya, dibawakan tuh sembako macam-macam, sudah diturunkan. Wah, dia berpikir, wah itu tadi teman kita aja bawa singkong dapat apa? Dapat kambing katanya. Dalam hatinya, apalagi saya bawa sembako semacam ini nih, insya Allah saya bisa dapat lebih bagus, bisa dapat sapi nih gitu. Ternyata ya ketika dia mau pulang, tunggu jangan pulang dulu. Wah, bener nih kesempatan nih. Ternyata ketika ditarik, kayaknya bilang nih gurunya nih, aduh dia kasih apa ya dia? Kita udah nggak punya apa-apa lagi nih. Ya, yang kita harus kasih ke dia. Oh, akhirnya inget tuh si gurunya. Oh, iya kita baru dikasih singkong tuh sama yang tadi gitu, sama temennya dia. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Karena nggak ada apa-apa dikasih singkong lah si murid itu. Ngasih sembako banyak, tapi balasannya apa sih? Singkong. Akhirnya dia kecewa. Wah, kok saya cuma dapat singkong nih? Akhirnya dia kecewa. Tidak sesuai dengan harapan dia seperti yang disampaikan oleh santri yang pertama tadi. Atau murid yang pertama kali tadi. Nah, ini yang harus kita perhatikan bahwa kalau kita beramal adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti cek lagi ya kisah itu benar atau tidak ya. Tapi saya pernah mendengar semacam itu. Jadi ini yang harus kita perhatikan bahwa begitulah kenikmatan kita kalau kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin ada hari akhirat di situ.
Kalau kita yakin akan ada hari akhirat, maka nanti muncul yang namanya ma'iyatullah. Kita merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut kita kalau curang itu, ya. Takut kita kalau menzolimi orang itu. Kenapa? Karena hisabnya keras di yaumil qiyamah. Ya, sekarang misalkan orang bisa dibohongi, siapapun bisa dibohongi, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyaksikan apa yang kita kerjakan. Jika ada 3 orang yang bersekongkol, dia bermusyawarah, atau dia melakukan trik-trik yang menzolimi orang lain, maka Allah yang keempat yang menyaksikan dia. Ya, bahkan dan malaikat munkar, malaikat raqib dan atid, terutama malaikat atid ketika dia berbuat kejahatan. Ya, kalau dia berbuat kebaikan dicatat oleh malaikat raqib. Ya, tapi jelas pada saat itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada orang yang curang, kemudian dia mendapatkan keuntungan dunia, kenikmatan dunia, nggak lama mati dia ujung-ujungnya kok. Mati itu luar biasa. Dan yang berat itu ketika sakaratul maut. Yang berat itu ketika sakaratul maut diperlihatkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini yang harus kemudian kita tanamkan nih. Terutama adik-adik pelajar nih, tanamkan dulu akidah kita. Ya, bagaimana kita yakin akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakin beramal kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi, mantapkan diri kita yakin akan adanya akhirat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat Az-Zalzalah tuh, yang udah sering kita hafal. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Setiap kebaikan kita walaupun sebesar atom, ya, sebesar zarah, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu dengan kebaikan. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tapi kejahatan kita, keburukan kita, sekecil apapun walaupun sebesar zarah, pasti akan dibalas kejahatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ngeri banget itu. Kalau yang balas kejahatannya Allah, Masya Allah, ngeri dah. Ya, kita bisa membohongi manusia, menyurangi manusia, menzolimi manusia, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman takutnya di akhirat gitu. Ya, ngebohongin manusia mah gampang, tapi yang berat itu nanti di alam barzah. Ya, yang berat itu nanti di yaumil qiyamah ketika berjumpa. Aduh, Masya Allah, di padang mahsyar. Ya, ada yang dibangkitkan wajahnya seperti babi. Ya, badannya seperti manusia. Ada yang kepalanya di bawah, kakinya di atas. Tertusuk-tusuk oleh duri yang panas di bawah itu. Ada yang kata Rasul terendam oleh keringatnya sendiri. Ada yang semata kaki, ada yang selututnya, ada yang selehernya, ada yang terendam sama keringatnya sendiri. Tergantung daripada amal perbuatan mereka semasa mereka di dunia. Jadi ya Allah, tidak ada jaminan bahwa pangkat, jabatan, harta memuliakannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan sama sekali. Ya. Makanya kalau kita perhatikan sukses dalam pandangan Allah terkadang berbeda sukses dalam pandangan sekuler kapitalis. Ya, kalau misalkan pemahamannya kapitalis, ya sekuleritas, maka bisa jadi sukses yang dimaksudkan adalah yang dia hartanya banyak, kedudukannya tinggi, dia populer, dia terkenal, ya, dan kemudian orang-orang banyak nurut sama dia karena hartanya, karena kekuasaannya. Tapi dalam pandangan Islam, kekuasaan, pangkat, harta, jabatan tidak menyebabkan dia mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kekuasaan menyebabkan dia mulia, maka harus yang paling mulia Fir'aun di mata Allah. Karena Fir'aun kekuasaannya luar biasa, lama luar biasa, terbentang luas di Mesir itu kekuasaan Fir'aun. Wah, luar biasa hebatnya Fir'aun. Tetapi Fir'aun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan matinya ditenggelamkan di Laut Merah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya yang paling mulia itu orang yang banyak uangnya, maka harusnya Qarun yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena Qarun hartanya berlimpah. Bahkan kunci gudangnya saja diangkat oleh orang-orang yang banyak keberatan. Kuncinya saja. Ya, kuncinya saja. Karena si Qarun ini kan dia sepupuan sama Nabi Musa dia. Ketika dia miskin, dia menyiasati bagaimana caranya mendapatkan doa dari Alhamdulillah. Mendapatkan doa dari Nabi Musa. Akhirnya didoakan oleh Nabi Musa supaya Qarun kaya itu. Benar kaya tuh Qarun, Masya Allah. Doanya Nabi. Ya, punya sepupuan Nabi, minta didoakan Qarun itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kaya tuh Qarun. Wah, emasnya berlimpah. Wah, luar biasa. Pengawalnya juga luar banyak. Badannya besar-besar. Rumahnya mewah. Ya, tapi matinya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan dimasukkan ke dalam Alhamdulillah. Dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi
Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kesuksesan kita adalah kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita semakin baik akhlaknya, kalau ilmu agama kita semakin bagus, semakin baik, semakin mendalami. Kalau keempat, pengetahuan kita semakin bertambah. Kalau yang kelima, kita semakin tulus niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang keenam, semakin mulia dan berbuat kebaikan kita kepada orang tua kita. Kalau yang ketujuh, kita semakin bagus mendidik, mentarbiyah anak-anak kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sukses dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah yang diharapkan bagi orang tua, anak-anaknya solih-solihah, mencontohkan kebaikan. Ya, bagi seorang anak kita berbakti kepada orang tua, bagi seorang hamba kita taat kepada Allah, mengikuti sunnahnya baginda Rasul, akhlaknya tambah baik, ilmunya tambah banyak, pengetahuannya tambah luas, agamanya semakin mendalami, sehingga amal-amal perbuatannya semakin solih, semakin baik, dan insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ya tentang bagaimana yang kedua kita yakin akan adanya hari kiamat. Kalau dia yakin akan adanya hari kiamat, maka dia mesti khawatir kalau dia berbuat dosa. Apalagi sampai menzolimi orang banyak, mencurangi orang banyak, memanipulasi dan sebagainya, nauzubillah. Kenapa? Karena nggak seberapa untungnya di dunia, tetapi di akhirat hisapnya luar biasa. Tetapi di alam barzah ketakutannya luar biasa. Tetapi ketika sakaratul maut dibukakan pintu-pintu dosanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ketakutan luar biasa menghadapi sakaratul maut. Ya, maka masih ada kita bertobat nih, diberikan umur panjang, kesehatan, keimanan. Ya udah tinggal taubatan nasuha. Selesai udah, kita perbaikilah yang dosa-dosa, buang dulu lah. Ya, cari kenikmatan dengan ibadah, cari kesenangan dengan taat, cari kebaikan dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan cari kenikmatan dengan maksiat. Ya, jangan cari kenikmatan dengan kemaksiatan. Makanya kenapa orang-orang yang misalkan masih pacaran gitu ya, terkadang ada yang merasakan enak karena belum halal. Ya, hati-hati itu bagi yang pacaran ketika dia memegang tangannya yang bukan muhrim, dosa itu. Ya, kalau dia sudah halal itu ketika saya terima nikahnya, Masya Allah. Ya, Fulana binti Fulan, itu bergetar arsnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang haram jadi halal. Ya, megang tangannya dosa, sekarang udah suami istri udah sah jadi halal. Ya, cium keningnya jadi berpahala. Peluk istri berguguran dosa-dosanya. Memandang istri dengan pandangan kasih sayang, Masya Allah, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memakan makanan istri, ya istri sedang haid nih, suaminya ibadahnya rajin, makan masakan istri, maka pahala suami dari mulai pagi sampai tidur itu mengalir kepada istrinya tanpa mengurangi pahala suaminya. Itu luar biasa itu. Bagaimana kemudian yang haram jadi halal, berkahnya luar biasa. Tapi kalau belum halal, setan masih ikut campur di situ. Ayo terus dibikin nikmat oleh setan itu, sehingga apa yang terjadi? Menumpuk berbagai macam dosa. Dan inilah yang harusnya kemudian kita taubati dan kita cari jalan keluarnya. Yang sudah mantap misalkan menemukan pasangan, bismillah segera menikah. Yang belum, tahan puasa dulu ya. Kalau mau ta'arufan silakan dan sebagainya. Ikutilah cara-cara yang dibenarkan dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya digambarkan dalam Al-Quran ini orang yang bisa mengikuti nih akhlaknya baginda Rasulullah SAW, selain dia orang yang mau mendapatkan rahmat dari Allah, yang kedua percaya akan adanya hari kiamat, dan yang ketiga adalah wa dzakarallaha katsira, adalah orang-orang yang banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia jarang ingat Allah, gimana dia mau ngikutin Rasulullah? Ya, susah, nggak bisa. Ya, kalau dia jarang ingat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia mau ngikutin Rasulullah? Caranya banyak ingat Allah gimana? Salatnya yang bagus, jaga 5 waktu jangan tinggal, rawatibnya kerjakan, duhanya usahakan, tahajudnya usahakan bangun, baca Al-Qur'annya setiap hari, tambah dengan zikiran-zikiran khusus al-masurah pagi sore misalkan. Ya. Kemudian dia berusaha menambah ilmu agama kayak kajian-kajian Islam, diperdalam kajian ilmu agamanya. Kenapa? Karena kalau kita berilmu, insya Allah kecerdasan kita akan meningkat. Ya, kalau kita ilmu agamanya bagus, baca Quran kita bagus, biasanya semangat kita untuk menggali ilmu itu lebih kuat lagi. Ya, menggali ilmu pengetahuan lebih besar lagi tuh kita. Kenapa? Karena tadi didorong ya semakin penasaran akalnya untuk mendapatkan pengetahuan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham ya sampai sini ya? Baik, silakan ada yang mau ditanyakan. Halo? Paham nggak sampai sini nih? Insya Allah ya.
Ada yang mau tanya? Ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita baca Al-Fatihah. Ini jam berapa ya? Oh, jam 9 ya, Masya Allah. Baik, kita baca Al-Fatihah, kita doakan buat diri kita, anggota keluarga kita, orang tua kita ya. Mudah-mudahan diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa besar maupun dosa kecil, yang sengaja, tidak sengaja, yang kita lupa maupun kita masih ingat, dan kita segera keluar dari dosa itu. Dan yang kedua, yang sedang punya hutang ya, semoga dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rizki Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan limpahan barokah dari Allah dan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang sedang punya hajat ya, semoga dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, semoga kita semua dihindarkan dari wabah virus COVID-19 oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dihindarkan dari musibah virus-virus yang lainnya, dihindarkan dari musibah-musibah yang lainnya, dan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal-amal ibadah yang istiqomah, dan kita berdoa agar kita dihindarkan dari kemaksiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, semoga kita semua yang hadir insya Allah bisa istiqomah melaksanakan kebaikan-kebaikan dan amal solih, dan kita dihindarkan dari hal-hal yang bersifat kemaksiatan. Dan mudah-mudahan hajat-hajat dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir kita doakan ya, terutama untuk di Prancis ini yang sepertinya dugaan dari Presiden Prancis yang ada dugaan yang tidak menyenangkan terhadap umat Islam ini, perkataannya atau perbuatannya, dan juga karikatur terhadap Nabi Muhammad yang melukai perasaan hati umat Islam. Kita doakan semoga orang-orang yang melakukan perbuatan itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia sadar tidak kembali lagi berbuat semacam itu, atau diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa berkehendak atas segala sesuatu, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita marah, kita sakit sebagai umat Islam, marah itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW jika agama kita ya, nabi kita dihinakan oleh orang lain. Dan untuk itu kita berdoa kepada Allah semoga mereka mendapatkan hidayah atau mereka diberikan teguran yang sekeras-kerasnya oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengulangi perbuatan yang mereka lakukan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.